Pemilihan Umum 1955. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Belum dapat dilaksanakan di tahun-tahun pertama kemerdekaan, sekalipun ide tentang itu sudah muncul. Latar belakang pemilihan umum 1955. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Hal ini belum dapat dilaksanakan di tahun-tahun pertama kemerdekaan, sekalipun ide tentang itu sudah muncul. Selama masa Presiden Soekarno 1945 sampai 1965 yang melewati beberapa era seperti revolusi fisik, demokrasi parlementer, dan demokrasi terpimpin, hanya sekali terjadi pemilu, yaitu pemilu 1955. Pemilu ini terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masumi, 29 Juli 1955 sampai 2 Maret 1956. Akan tetapi, peraturan yang dijadikan landasan dalam pemilihan umum 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang telah disusun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Wilopo dari PNI, 30 Maret 1952 sampai 2 Juli 1953. Adapun latar belakang diselenggarakannya pemilu 1955 antara lain sebagai berikut. 1. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. 2. Pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah, cukup menguras energi dan perhatian. 3. Belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu baru disahkan pada tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wilopo. B. Pelaksanaan pemilihan umum 1955. Pendaftaran pemilih dalam pemilu 1955 mulai dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan baru selesai pada November. Tercatat ada 43.104.464 warga yang memenuhi syarat masuk bilik suara. Dari jumlah itu, sebanyak 87,65% atau 37 juta jiwa 875.299 yang menggunakan hak pilihnya pada saat itu. Selain pemilihan DPR dan konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD. Pemilu DPRD dilaksanakan dalam 2 tahap. Juni 1957, pemilu untuk Indonesia wilayah Barat, dan Juli 1957 untuk pemilu Indonesia wilayah Timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan pemilu DPR, konstituante, dan DPRD, pemilu menjadi fokus. C. Hasil pemilihan umum. Berikut ini hasil pemilihan umum 1955. Yang pertama, hasil pemilu tahap 1. Pada tanggal 29 September 1955, lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Hasil pemilihan umum pertama yang diikuti 172 kontestan pemilu 1955, hanya 28 kontestan. 3 diantaranya perseorangan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi. Partai Nasional Indonesia 57 kursi atau 22,3%. Masumi
57 kursi atau 20,9%. Nahdlatul Ulama 45 kursi atau 18,4%. Dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi atau 15,4%. Keseluruhan kursi yang diperoleh adalah sebesar 257 kursi. 3 kursi sisa diberikan pada Wakil Irian Barat yang keanggotaannya diangkat Presiden. Selain itu, diangkat juga 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, keseluruhan anggota DPR hasil pemilu 1955 adalah 272 orang. Berikutnya hasil pemilu tahap 2. Jumlah kursi anggota konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya. Sementara Masyumi mesti tetap menjadi pemenang. Kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Mencari sistem ekonomi nasional. Meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat. Pertama, pemikiran ekonomi nasional. Kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan cukup memprihatinkan. Buruknya perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik. Belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. 2. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia. 3. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. 4. Kabinet terlalu sering berganti menyebabkan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang. 5. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. 6. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti telah ditetapkan dalam KMP. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah. 7. Defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 miliar. 8. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan. Sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang, akan memukul perekonomian Indonesia. 9. Politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia, melainkan dirancang oleh Belanda. 10. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah sebagai berikut. A. Mengurangi jumlah uang yang beredar. B. Mengatasi kenaikan biaya hidup. Sementara, masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.
Sistem ekonomi liberal. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik dan sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Padahal, pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya, sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Di masa ini, muncullah upaya-upaya untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain sebagai berikut. Kebijakan benteng. Sejak masa kerajaan hingga perang kemerdekaan, fondasi ekonomi lebih banyak ditopang oleh golongan priai atau tuan tanah dan golongan Tionghoa. Sumitra berpandangan bahwa pembangunan ekonomi nasional baru dapat diwujudkan dengan memberdayakan kelas ekonomi menengah. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus secepat mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Biasanya pengusaha pribumi bermodal kecil. Pemerintah harus melakukan tindakan konkret untuk menumbuhkan ekonomi baru, yaitu dengan cara memberikan kredit murah kepada pengusaha menengah pribumi. Selain itu, pemerintah harus memberikan bimbingan usaha kepada para pengusaha baru. Jika usaha ini berhasil, maka secara bertahap pengusaha pribumi akan dapat berkembang maju. Gagasan Sumitra tersebut diterima oleh Kabinet Nasir, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP, atau sering dikenal Plan Sumitra. Tindakan konkret RUP diwujudkan dalam program Benteng. Tujuan lain dari program Benteng adalah memperkuat pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha Tionghoa dan pengusaha asing lainnya. Pemerintah memberikan peluang usaha sebesar-besarnya kepada pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Adanya upaya tersebut diharapkan pengusaha pribumi dapat meningkatkan produktivitas barang dan modal domestik. Penyelewengan dalam pelaksanaan politik benteng adalah dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan Tionghoa dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi. Pada kenyataannya, yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Tionghoa. Perusahaan yang lahir dan kerjasama tersebut dikenal sebagai perusahaan Alibaba. Gunting Safruddin. Defisit negara yang dihadapi oleh Kabinet Nasir membuat pembangunan nasional tidak dapat diwujudkan. Menteri Keuangan Safruddin Prawira Negara mengeluarkan kebijakan mengurangi peredaran mata uang yang beredar. Pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Safruddin Prawira Negara memutuskan memotong nilai mata uang menjadi setengahnya untuk nominal 2,50 gulden. Uang-uang Belanda yang sudah beredar di Indonesia dipotong menjadi setengah bagian dan kemudian ditukarkan dengan uang rupiah, keluaran De Javasche Bank. Tujuannya untuk mengurangi defisit anggaran negara. Kebijakan itu dikenal dengan sebutan Gunting Safruddin. Gerakan As'ad. Gerakan As'ad memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian, dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Tionghoa pada khususnya. Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata,
kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Tionghoa. Berikutnya, program pembangunan 5 tahun. Program pembangunan rencana 5 tahun yang dikoordinasikan oleh Biro Perancang Nasional atau BPN. Program rencana 5 tahun lebih bersifat teknis dan lebih terinci dibandingkan dengan RUP. Tujuannya mendorong munculnya industri besar dan mendorong munculnya industri-industri pelayanan publik dan jasa yang diharapkan akan menarik penanaman modal swasta. Dalam perkembangannya, RPLT ini tidak dapat dijalankan karena adanya depresi ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor turun. Penyebab lainnya yaitu upaya nasionalisasi perusahaan Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat, menimbulkan gejolak ekonomi. Selain itu, karena adanya ketegangan antara pusat dan daerah yang menyebabkan daerah melaksanakan kegiatan ekonomi sendiri-sendiri. Lanjut, Musyawarah Nasional Pembangunan. Masa Kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakan MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena alasan sebagai berikut. 1. Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas. 2. Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan. 3. Timbul pemberontakan PRRI atau Permesta. 4. Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI atau Permesta, sehingga meningkatkan defisit Indonesia. 5. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia-Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata. Berikutnya, kebijakan FINEK. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan FINEK yang berisi sebagai berikut. 1. Persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional. Tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Hasilnya, pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Dengan demikian, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB. Dampaknya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. Sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Perkembangan kehidupan sosial budaya pada masa demokrasi liberal. Dalam kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal terbagi menjadi 4, yaitu dalam bidang pendidikan, bahasa, seni, dan media komunikasi. Berikut ini adalah penjabarannya. Bidang pendidikan.
Setelah diadakan pengalihan pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS tahun 1950 oleh Menteri Pendidikan Dr. Abu Hanifah, disusun sebuah konsep pendidikan yang menitik beratkan pada spesialisasi. Garis besar konsep tersebut mencakup berbagai hal, diantaranya adalah pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Bagi setiap sekolah umum, mulai dari bawah ke atas diadakan satu sekolah teknik. Sebagai lanjutannya adalah sekolah teknik menengah dan sekolah teknis atas yang masing-masing ditempuh dalam 3 tahun. Selain itu, karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka di beberapa kota diadakan akademik pelayaran, akademik oceanografi, dan akademik riset laut yang didirikan di kota Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang. Untuk tenaga pengajar didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika, dan Prancis. Selanjutnya, juga didirikan sekolah tinggi pertanian. Direncanakan di Sumatera Barat dekat Payakumbuh. Diadakan filial dari Sekolah Tinggi Pertanian Bogor. Namun, konsepsi tersebut hilang saat Kabinet Hatta berhenti. Oleh Menteri Abu Hanifah, juga dirancangkan kota universiter untuk kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bukit Tinggi. Direncanakan pula untuk mendirikan akademik Voorwaterschappen. Sistem pendidikan diadakan dengan titik berat desentralisasi, yaitu dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, menjadi urutan daerah dan supervisi pusat. Sekolah menengah atas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai masalah keuangan maupun mata pelajaran. Dalam rangka konsolidasi universitas-universitas negara, dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950 yang mewajibkan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat, jika perlu, mengambil tindakan dari peraturan yang berlaku dan lain-lain. Bidang bahasa. Untuk menyempurnakan ejaan bahasa dibentuk panitia-panitia pembahas ejaan bahasa Indonesia dengan surat keputusan Menteri PP dan K nomor 448/S 19 Juli 1956. Pada tanggal 4-7 Desember 1959 di Jakarta, diadakan sidang bersama antara panitia pelaksanaan kerja sama bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang diketuai oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana dan kuasa bahasa resmi baharu Persekutuan Tanah Melayu dipimpin oleh Syekh Nasir bin Ismail. Sidang ini menghasilkan pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang pada tahun 1961 diterbitkan oleh Departemen PP dan K Republik Indonesia. Bidang seni. Setelah pengakuan kedaulatan di Yogyakarta, berdiri Organisasi Pelukis Indonesia atau PI, yang awalnya dipimpin oleh Sumitro, kemudian diganti oleh Solihin dan Kusnadi. Perkumpulan para pelukis muda adalah PIM atau Pelukis Indonesia Muda, yang terbentuk tahun 1954 dengan Widaya Sanaga ketuanya. Paling awal di Yogyakarta berdiri PTPI atau Pusat Tenaga Pelukis Indonesia dengan Jajeng Gasmoro sebagai ketuanya. Oleh pemerintah didirikan Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu seni lukis, patung, ukir, reklame, dan pendidikan guru gambar.
Seni tari pada periode tahun 45 sampai 55, pembaharuannya baru terbatas pada teknik penyajian. Pada waktu itu, pengaruh komunis sangat berasa. Tarian klasik yang dianggap berbau keraton dikesampingkan dan muncul tarian yang bertema kerakyatan dan kehidupan sehari-hari, seperti tari tani, tari tenun, tari nelayan, dan tari koperasi. Perkembangan semacam ini berkembang di seluruh tanah air. Bidang media massa. Ciri umum dari pers pada masa demokrasi liberal adalah ditandai dengan prinsip-prinsip liberal dalam penulisan berita, tajuk rencana, dan pojok. Pada umumnya memiliki segi komersial yang kurang, meskipun telah diasuh secara liberal. Suatu ciri khusus pada masa liberal adalah surat kabar bekas milik Dinas Penerangan Belanda yang kemudian diambil alih oleh tenaga bangsa Indonesia. Ternyata dalam pengurusannya jauh lebih baik dibandingkan pers yang diusahakan oleh modal swasta nasional.